Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para juri TKMPN tahun 2021 dan para inovator yang kami banggakan. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil inovasi kami yang telah kami implementasikan dengan judul melakukan restorasi untuk mempertahankan original sirkuit breaker CB Syncron 3 KV Siemens Saker tahun operasi 1908 dengan memodifikasi material XCB Trapoaksesoris di PLTA Rasa Bunga tahun 2020. Berikut adalah biodata inovator dari KCC Store 1908, di mana Erik Reza Alandri sebagai fasilitator, Prinaldi sebagai ketua, Rizky DE sebagai sekretaris, Imran Ruki Terjulman, McDonald Rudi Muladi sebagai anggota. KCC Store 1908 ini didirikan pada tahun 2020, di mana beberapa prestasinya adalah juara 2 SPIE 2020 dan diliput 5 media massa karena inovasi kami berhasil mempertahankan originalitas PLTA Rasa Bunga yang berumur 113 tahun. Berikut adalah profil dari PT Semen Padang. Kami hadir sebagai yang pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Untuk menjamin kualitas semen terbaik, kami menggunakan bahan baku terbaik dan melakukan quality control dan assurance yang ketat dalam setiap tahapan proses pembuatan semen. Produk Semen Padang telah mewujudkan visi kami menjadi perusahaan persemenan yang handal, unggul, dan berwawasan lingkungan di Indonesia bagian Barat dan Asia Tenggara. Untuk tahapan berikutnya akan disampaikan oleh saudara kami Rudi Mulyadi. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Berikut adalah improvement area dari inovasi kami. Berada di PLTA Rasa Bunga yang beroperasi sejak tahun 1908. Selanjutnya adalah sistem kelistrikan di PT Semen Padang yang mana 15% dari kebutuhan listrik ini disuplai dari pembangkit sendiri, salah satunya PLTA Rasa Bunga. Berikut adalah profil singkat PLTA Rasa Bunga. Merupakan PLTA tertua di Indonesia yang berumur 113 tahun dan menjadi salah satu fasilitas penting lahirnya pabrik semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Peralatan masih terjaga originalitasnya, merupakan bagian dari CSR perusahaan, mendukung proper dengan energi baru dan terbarukan, mendukung kebijakan strategis perusahaan cost transformation. Pembuatan inovasi ini menggunakan metode PDCA, Plan Do Check Action. Untuk langkah plan akan disampaikan oleh saudara Ruki Trijulman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Berdasarkan rekap gangguan PLTA Rasa Bunga dari Januari sampai April 2020, diidentifikasi 5 masalah yang menyebabkan breakdown atau stop operasi. Untuk menentukan prioritas masalah, tim menggunakan tabel dan diagram Pareto, yang mana gangguan sirkuit breaker dipilih menjadi prioritas masalah karena memiliki impact yang lebih besar dari segi kos dan waktu perbaikan. Inovasi ini juga sejalan dengan kebijakan strategis perusahaan, cost transformation di aspek penurunan biaya pemeliharaan dan indeks listrik. Kedua, sejalan dengan target produksi unit. Yang ketiga, sejalan dengan kebijakan perusahaan di poin 3, 4, dan 5. Adapun sasaran tema dari inovasi menggunakan metode QCDEM, kualiti produksi 421.000 kWh dan material dengan hambatan jenis kurang dari 0,08 ohm. Sesi kos, saving anggaran sebesar 300 juta dan saving biaya listrik sebesar 400 juta. Delivery waktu perbaikan kurang dari 1 minggu. Environment, pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Program CSR perusahaan lancar. Dari sisi moral, kebanggaan memiliki PLTA tertua yang masih produksi dan originalitas peralatan terjaga semakin meningkat. Untuk menentukan akar penyebab masalah, tim menggunakan metode Ishikawa Diagram, di mana terdapat 5 aspek yaitu manusia, metode, lingkungan, cara, dan alat. Untuk menentukan akar penyebab dominan, tim menggunakan tools NGT di mana poin 4, 5, 6, 7, dan 8 disepakati sebagai akar penyebab dominan yang harus diselesaikan. Untuk menyelesaikan akar penyebab
Dominan di atas tim memiliki 5 buah alternatif solusi. Untuk menentukan solusi terbaik, tim melakukan pembobotan berdasarkan 5 aspek, yaitu originalitas, skill, safety, spare part, biaya, dan waktu. Maka dipilihlah opsi 1, 3, dan 5. Sehingga judul yang kami angkat adalah melakukan restorasi untuk mempertahankan original circuit breaker sinkron 3 kV Siemens Saker tahun operasi 1908 dengan memodifikasi material XCB trafo aksesoris di PLTA Rasa Bunga tahun 2020. Untuk menyusun rencana perbaikan, tim menggunakan tool 5W2H sebagai berikut. Selanjutnya, analisa resiko terhadap solusi dipilih, di mana terdapat 5 buah resiko yang berhasil diidentifikasi. Kemudian kami lakukan mitigasi untuk pengendaliannya. Untuk langkah 2 akan dipresentasikan oleh saudara McDonald. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Berikut adalah langkah 2. Untuk pelaksanaan implementasi ini dimulai dari rackout CB3KV, pembongkaran dan pengukuran material yang terpasang, persiapan material XCB PLTD1 berbahan tembaga, modifikasi material pengganti sesuai desain. Proses selanjutnya, pemasangan material pada CB3KV, penyetelan open close CB, penggantian oli isolasi. Proses terakhir yaitu pengujian sistem open close CB secara offline, rack in kembali CB pada posisinya, energize, dan commissioning. Berikut adalah video proses open close CB sinkron 3 kV tahun operasi 1908. Berikut adalah langkah cek yang akan disampaikan oleh rekan saya Rizky Dwi Ernaldi. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Berikut adalah langkah cek, di mana inovasi kami memodifikasi material XCB trafo PLTD1 yang mana jumlah kuku kontaknya awalnya 3 menjadi 2. Kemudian panjang bar kontak yang awalnya 220 mm diubah menjadi 200 mm. Berikut adalah realisasi produksi energi listrik PLTA Rasa Bunga selama 12 bulan atau sama dengan estimasi waktu yang dibutuhkan apabila dilakukan pembelian CB baru. Berikut adalah biaya investasi dari inovasi ini, yaitu sebesar 3,8 juta rupiah. Benefit finansial dari inovasi ini didapat dari saving anggaran perusahaan apabila dilakukan pembelian CB baru yang sama fungsinya, sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua, benefit finansial berikutnya didapat dari saving biaya konsumsi energi listrik selama 12 bulan atau sama dengan estimasi waktu pembelian CB baru, yaitu 434 juta rupiah. Berikut adalah benefit non finansial. Selanjutnya, realisasi sasaran tema menggunakan aspek QCDEM, yaitu aspek pertama quality. Target produksi listrik tercapai sebesar 639.000 kWh. Hambatan jenis material lebih kecil tercapai, yaitu 0,01 ohm. Aspek cost, total saving inovasi ini sebesar 734 juta rupiah. Delivery, waktu pengerjaan inovasi ini hanya 2 hari saja. Environment, pemanfaatan energi baru dan terbarukan lancar. Program CSR perusahaan lancar. Aspek moral, kebanggaan mempertahankan originalitas peralatan yang sudah berumur 113 tahun semakin meningkat. Berikut adalah peningkatan kompetensi personil setelah inovasi. untuk langkah action akan disampaikan oleh saudara Imran. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Selanjutnya adalah proses standarisasi, di mana terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama standar input, di mana berisi list, material, tool, dan aktivitas. Standar proses, di mana berisi IK dan standar pengujian. Dan yang terakhir, standar output. Tim juga melakukan sosialisasi inovasi kepada unit terkait, serta dipublikasikan oleh 5 media online. Berikut adalah testimoni dari pihak-pihak terkait. Untuk langkah ke-8, tim sepakat mengangkat tema perbaikan sistem proteksi untuk menjaga peralatan yang sudah obsolet di pasaran. Demikianlah presentasi inovasi. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator.